Karena gini, nggak ada salahnya jual edukasi itu yang paling sulit di negara ini, 30% bro. gitu. Karena gini, ketika kita edukasi seperti ini, ketika ini kan posisi yang untung semua. Yes. Ayo, duit itu kok lu nggak bagi ke gue sih? Pertanyaan itu kan, lu semua banyak bilang borong Bitcoin, saya untung bang, lu merubah hidup gua. Iya, gua ngerti. Kalau lu nggak bagi duitnya, karena kita nggak minta juga kan. Makanya. Tapi nanti kalau duitnya turun 20% aja, Bang, tapi bang harta hidupku udah kayak kucingnya diperkosa, bro. Benar. Udah kayak kucingnya diperkosa, bang. Tapi bang, aduh bang. Tapi giliran mereka untung double 3 kali, senyum. Makasih bang. Ya, Hidup saya berubah bang. Hidup saya berubah bang. Kan lu capek banget. Iya, makanya. Edukasi berat. Di edukasi bertahun-tahun kan. Iya. Naik sampai asetnya tuh naik 700%. 700% ya. Kayak kayak mau maghrib gitu. Maghrib. Terus dipentong sama hansip kepala lu. Iya, makanya. Lu ganggu orang mulu. Gue kasih tahu ya yang terjadi di dunia sekarang. Udah ya. gak yakin bang. Ini gue mau bahas satu lagi bro. Secara makro. Pemerintah di dunia bro, di US tepatnya, itu mereka banyak yang downplay dampak AI bro. Jadi ketika misalnya ada PHK massal yang mau dilakukan atau orang susah cari kerja, mereka ini bilang oke, bisa taruh lapangan pekerjaan. Tapi ini adalah dampak dari AI yang sudah real terjadi di masyarakat. Jadi dampak AI itu sudah ada dan semua pemerintahan di dunia itu ngedownplay seberapa besar dampaknya. Ketika itu sudah datang dan terjadi bro, kan gue waktu bilang 2030 dibilangnya fear mongering, ya kan? Ketika Joe Fair mulai pukul-pukulan, mereka mulai sadar, oh yang Timothy ngomong benar. Yes. Sabar, ini baru pukul-pukulan teman-teman. Belum Ya. tusuk-tusukan gitu. belum kesana gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu. Kenapa? Karena apakah ini dampak dari pekerjaan yang unskill? Enggak. Ini bukan salah mereka yang cari kerja. Ya, memang AI. teknologinya itu berkembang lebih cepat dibanding otak manusia berkembang. Jadi lu gak bisa orang-orang yang gak dapat kerja. Tapi gimana cara yang lo bisa dapat kerja di masa depan? Lu cari industri masa depan. Kan gue udah ngomong dari dulu, gue ulang lagi nih bro ya. 1, artificial intelligence. 2 itu cryptocurrency. Jangan percaya mulut gue. Lu tanya AI aja yang bakal gantiin lo. Lu tanya dia, industri masa depan itu apa aja ya? Atau masa depan keuangan di 2045 seperti apa? Lu prompt di ChatGPT lu sekarang. Lu tanya ya, masa depan keuangan di tahun 2040 tuh seperti apa? Pasti dia akan bilang semuanya akan pakai AI, semuanya akan desentralisasi, semuanya akan pakai teknologi blockchain. Jadi kripto dan blockchain ini nomor 2. Setuju. Ya, nomor 3 itu akan ada namanya bioteknologi. Nomor 4 itu renewable energy dan nomor 5 itu space exploration. Nah, lu bisa di mana? Kalau lu bisa kerja di 5 itu, lu tidak akan digantikan sama AI. Ya, lu jadi orang kreatif yang bekerja di AI-nya, lu jadi orang yang mengerjakan blockchain dan teknologi kripto, lu jadi orang yang mengerjakan new frontier-nya dari biologi, biotek, lu jadi longevity, anti-aging material segala macam. Karena sekarang dalam pertama kali sejarah manusia tikus tuh bisa diperpanjang hidupnya. Jadi aging longevity ini lagi sangat maju, pesat banget, cepat banget. Yes, karena ya kita ngomong ya, kita kan nomor 2 ya cryptocurrency dan juga blockchain teknologi. Itu nomor 2. Kalau kita lihat ya, sekarang pun juga stablecoin market cap itu juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan Bitcoin. Jadi teman-teman jangan salah ya. Bahkan ketika bear market nih ya, di sini kita ngomong 2021 kan harga Bitcoin turun kan. Tapi stablecoin itu terus mengalami kenaikan. Bahwa memang industri ini ya itu memang dibutuhkan, bro. Orang-orang di luar negeri itu memang menggunakan stablecoin. Nah, ini kita matiin lah Bitcoinnya harganya. Nah, stablecoin ini memang dibutuhin. Ya, Trump pun kayaknya juga ngarahnya juga maunya ke sini. Ya, dia mau ngetokenize US dollar ya untuk segala ya keperluan kebijakan moneternya US. Jadi industri ini bakal di sini. Kayak masa kita kasih chart begini terus kayak, tapi bang. Jadi ini fakta yang terjadi di dunia teman-teman. 5 industri itu akan ngubah semuanya. Balik lagi, sekarang mungkin let's say rajanya batu bara yang berkuasa di semua di dunia ya kan energi. Nextnya itu bukan raja batu bara lagi yang berkuasa, energi yang alternatif. Contohnya orang yang menguasai energi solar, orang-orang yang menguasai energi di geothermal, orang-orang yang menguasai ibaratnya energi terbarukan. Jadi nextnya perusahaan yang besar bukan perusahaan energi batu bara ya. Batu bara mungkin cuma sampai 50 tahun lagi bro. Lah 50 tahun itu semuanya akan digantikan oleh renewable energy. Jadi kalau lu bekerja di bidang-bidang yang gua sebut, lu nggak mungkin nggak dapat kerja. Tapi lu kalau cari pekerjaan di marketing agency, lu pasti mati, nggak ada kerjaan. Ya, saya creative designer, mati lu. Ya. Nggak apalagi yang kayak apa ya, kayak kerjaan. Oh saya ini kayak
manager talent. Oh atau ini bro, zaman dulu sekarang banyak kan yang bikin apa pelatihan bikin ads lah misalnya. Oke. Itu sekarang ya, lu tinggal buka ke Meta, lu klik AI-nya dia nih run ads. Satu tombol sekarang. Jadi nggak ada lagi gitu. Nanti ketika AI agent itu udah di mana-mana bro, udah agentic semua AI-nya. Lu tinggal suruh oke lu running ads ini, oke lu bikin kreatif ini dengan style ini, kalian semua out of a job. Kalian semua. Ini bukan gue yang ngomong, ini bahkan dokter senior 20 tahun di Dubai yang ngomong. Ya. Dibilang waduh ini gue bisa kerja di McD, dia bercanda begitu. Tapi kan dia udah ngerke 20 tahun udah kaya. Ya, Yes. udah punya banyak investasi. Nah kalian ini yang belum punya income, ya kalian harus pelajarin frontier terbaru dari teknologi. Nah ada yang bilang kan tadi bro, ada yang bilang namanya Rifan, dia bilang jualan kelas. Boleh, kita kasih tunjuk bro kelasnya Oke, bro. kita kasih Modulnya. kelasnya. Nah. Modulnya coba lu buka di bagian blockchain teknologi. Itu kita ajarin tuh, blockchain and AI. CBDC itu masa depan, Central Bank Digital Currency. Yes. Decentralized Physical Infrastructure Ya. Network. NS, Real World Asset. Kenapa? Nah, RWA ini gue jelasin ke teman-teman. Banyak yang nggak paham Real World Asset ini maksudnya apa. Next time ya, lu kan nggak bisa beli lukisan kayak yang gue bisa beli, gitu kan. Dan gue juga nggak bisa beli lukisan yang gue belum bisa beli. Nextnya lukisan itu akan ditokenize bro. Jadi Beli maksudnya sebagian. apa? Lu bisa beli sebagian, Ya. 1/100 dari lukisan tersebut. Tapi gimana caranya? Lu punya autentik, pakai blockchain teknologinya. Ya. Oke, blockchain dipakai di mana lagi? Lu ke rumah sakit, tangan lu kena potong pisau nih misalnya, semuanya hilang gitu kan? Tangannya Rifan gitu. Ya tangannya Rifan nih, Rifan lu buntung nih, ya kan? Lu coba datang ke rumah sakit sekarang.